Jadi kalau misal teman kita itu buruk atau lingkungan buruk, maka kita juga pasti akan mudah terpengaruh untuk terjerumus ke hal-hal yang buruk. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mempelajarinya. Panik Baru Podcast, here we go. Halo teman-teman, pada kesempatan hari ini kita bertemu dengan Pak atau Mas, masih muda, Mas Ibnu Uzair sebagai pimpinan Quran di Pontianak dan juga sebagai dari Ponpes Real Cave. Ya. Oke, baik Mas, kalau misal boleh perkenalkan diri lagi mungkin dari biasanya ini di podcast ini perkenalan diri dan juga lahir dari mana, terus sampai berkembang sampai besar dan gimana gitu, asal kecilnya di mana. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, perkenalkan, nama saya Ibnu Uzair. Jadi bisa dipanggil Ibnu, boleh dipanggil Bang atau Mas, terserah aja. Asal jangan dipanggil yang Maha Kuasa. Bahaya. Belum siap ya. Dosanya masih banyak, amal solehnya masih sedikit. Nah, saya lahir asli di kota Pontianak. Kemudian besarnya tumbuhnya ya sama sih ya, kayak anak-anak pada umumnya ngumpul nongkrong ya, remajanya pergi malam pulang subuh pagi gitu ya. Kirain masih Ibnu yang lurus. Nah, makanya aku aja akan relate sama apa yang kita bahas. Oke, baik. Oke, tadi udah menjelaskan mungkin sekilas lah ya mengenai Mas Ibnu Uzair pimpinan Rumah Quran. Mau ini Mas tanya perihal ini kan Rumah Quran ini kan bagian dari pondok pesantren yang dari Zulkif apa itu namanya Real Hijrah dan boleh tahu nggak Mas, ini Real Hijrah ini awal kebentuk dan bagaimana kebentuk ini gimana? Nah, Cerita sebelum kita lari ke Al-Quran. kalau kita bahas Real Hijrah ini 4 tahun bahas sih. Enggak panjang. Jadi kalau bahas Real Hijrah secara singkatnya, kalau dari nama dulu ya, kenapa namanya Real Hijrah? Ya kan? Kalau real itu sebenarnya singkatan dari ribatul fa'il. Nah, itu diambil dari Quran surah 8 ayat ke-60. Artinya ribatul fa'il itu kuda-kuda perang. Nah, kemudian kuda-kuda perang ini ketika berperang yang menggetarkan apa? Jadi ketika perang itu yang didisplay di depan oleh umat Islam itu yang kuda-kuda dulu ya, yang kekar-kekar padanya sehingga musuh itu jadi getar. Kemudian hijrah artinya yang kita tahu meninggalkan dosa-dosa ya, memperbaiki diri. Nah, jadi real hijrah ini adalah hijrah yang sesungguhnya, hijrah yang sebenarnya. Yang sebelumnya mungkin kita sering bermaksiat, sering melakukan banyak dosa, tapi kita niat untuk hijrah sebenarnya, hijrah yang sesungguhnya mengarah ke yang lebih baik, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu. Kemudian hijrah ini terbentuknya itu sebenarnya 2016. Namun awalnya namanya belum hijrah. Namanya Pemuda Hijrah Pemenang. Nah, karena kita dulu lagi zamannya hijrah ya, secara hijrah. Kemudian dulu kami juga sempat pergi bertemu dengan Ustadz Anan Ataki ya, sama sharing bagaimana mendakwakan anak-anak muda ya. Sampailah akhirnya dari nama Pemuda Hijrah Pemenang akhirnya ganti jadi Real Hijrah. Gitu. Jadi awalnya itu 2016 sampai sekarang. Berarti mulai dari ya perkumpulan kecil sama pemuda-pemuda kebentuklah sampai ke hijrah ini disebut pondok pesantrennya ya Pak. Iya. Dari tahun 2016
2016. Terus kalau boleh tahu apa-apa aja sih program dari pondok pesantren tersebut? Nah, kalau programnya banyak nih, ada 1001 program. Kayaknya lebih satu bahasa. Banyak programnya. Cuman yang unggulan ya, yang Iya. unggulan. Program dari Real Hijrah itu kita ada kajian setiap Sabtu malam, malam minggu ya, Sabtu night. Nah, itu kajian anak-anak muda ngumpul di situ ya. Kemudian ada baper ya. Baper itu kepanjangannya belajar perbaikan huruf. Jadi bukan bawa perasaan. Nah, jadi kita mengemasnya dengan bahasa anak muda Iya, ya. biar tertarik anak Biar muda. tertarik. Padahal kan itu belajar tahsin ya, belajar tahsin, belajar perbaikan Al-Quran. Kemudian yang ketiga itu ada nafas no-sleep after subuh. Nah, jadi di mana setiap subuh masjid itu sepi, nah kita mencoba untuk meramaikan masjid-masjid dengan berkumpul di masjid setelah ba'da subuh. Ya, kita ngafal Quran, kita kajian, kemudian kita setoran hafal Qurannya, kemudian kita skena-skena lah, sharing-sharing. Sharing-sharingnya. Nah, itu sih di antara beberapa program unggulan dari Real Hijrah gitu. Oke. Saya juga mau bahas tentang apa ya tadi, tentang pondok pesantren Al Hijrah ini ada salah satu program yang namanya Cave. Nah, boleh jelasin program ini sebenarnya buat apa dan untuk didesain buat apa sebenarnya? Boleh. Jadi setelah berjalannya pengajian Real Hijrah, di awalnya kan pengajian setahun 2 tahun, akhirnya kita mulai ya berpikir ke depan bagaimana kita mencari amal soleh yang baru gitu ya dari Real Hijrah. Kemudian kita buatlah satu program. Jadi awal mulanya itu sebenarnya ya sebelum pandemi sih ya. Kita nggak tahu pas itu pandemi juga ya. 2018 atau 2019. Nah, jadi kita mulai coba buat program untuk anak-anak muda yang mau menghafal Quran. Nah, jadi awal mulanya itu syaratnya yang penting mau ya, yang penting mau menghafal Quran, mondok. Waktu itu awalnya programnya 6 bulan saja. Jadi mau yang lulus SMA, yang lagi kerja segala macam boleh. Nah, boleh ngafal Quran program 6 bulan ya. Yang mau kerja silakan kerja dulu ya kan. Kalau misalnya udah selesai kerja pulang lagi ngafal Quran lagi. Nah, dari situ kita awal mulanya Real Cave. Nah, untuk dari namanya juga Real Cave itu kita ambil dari bahasa Inggris. Artinya gua kan. Nah, tapi kalau dari kisah Islamnya kita tahu pemuda Ashabul Kahfi ya kan, pemuda Ashabul Kahfi yang lari dari tentara Romawi karena kalau misal ketangkap mereka disuruh menyembah raja-raja pada saat itu ya, kaisar, disuruh sembah berhala, maka mereka lari dan masuk ke dalam gua untuk mempertahankan keimanannya. Nah, artinya Real Cave ini juga kita maknanya menjadikan orang-orang ini ngafal Quran itu di dalam cave, artinya di dalam rumah ya, terhindar dari hiruk pikuk dunia. Jadi fokus di dalam cave, di dalam gua, benar-benar menjaga keimanannya, benar-benar fokus ngafal Quran. Nah, jadi tidak ada informasi yang masuk ke dalam dan tidak ada informasi di dalam keluar gitu. Nah, jadi awal mulanya seperti itu. Sampailah alhamdulillah berjalan sampai hari ini. Oke, saya tadi kembali tentang bahwasannya nggak dibatasi ini mulai lulusan SMA Iya. ataupun yang sudah bekerja pun tidak apa-apa gitu kan, yang santri atau santriwati di sana. Kalau ditotalkan di santri atau santriwati di sana ada berapa? Kalau sekarang ya, totalnya santri yang ada di Real Cave itu ada 120-an lebih. 120. 120-an lebih. Cuman tadi yang nggak dibatasin, maksudnya yang kerja juga boleh ikut Real Cave itu di awal-awal.
Oh, Dengan seiring berjalannya waktu kita perbaharui terus sistemnya. Nah, sampailah sekarang yang minimal yang boleh masuk itu lulusan SMA, kemudian dites juga dari segi bacaannya, makhorijul hurufnya, sifatul dan tajwidnya. Jadi ada tes dah kalau sekarang mau masuk Rilke kayak gitu. Oke. Tadi udah dijelasin tentang program tadi ada kayak dan juga ada kajian dan segala macam. Nah, saya mau kembali tentang minat sekarang tentang pondok pesantren, anak muda. Itu menurut Pak Ustadz gimana? Ini saya manggil Pak aja nih. Mas, Pak, Gimana lihat perkembangan anak-anak Pontianak ataupun daerah gitu? Ya pesantren itu apakah minatnya tinggi atau malah ya, kalau saya pribadi melihatnya antusias anak-anak muda zaman sekarang ya, banyak juga yang mau ikut mondok ya karena mereka sudah sadar dengan hiruk pikuknya dunia. ya. Jadi saya ada ketemu salah satu santri ya kemarin masuk ke Real Cave, kan ditanya apa alasannya mau masuk Real Cave. Kemudian dia jawab, saya takut katanya karena saya udah berada di akhir zaman. Jadi saya takut nanti kok ketemu Dajjal saya masih banyak dosa, masih lalai segala macam. Nah, maka inilah salah satu jalan ini biar saya bisa bekal untuk di akhir zaman nanti katanya gitu. Jadi waktu itu dia lihat satu video Ustadz ya menceritakan tentang akhir zaman, tentang Dajjal, tentang Ya'juj Ma'juj. Nah, itulah pintu hidayah dia. Akhirnya dia mau ikut masuk pondok gitu. Dan saya juga lihat banyak semangat anak-anak muda yang mau ngafal Quran, insyaallah. Memang karena memang kesadaran mereka masing-masing. Ya, dari kesadaran mereka masing-masing juga banyak. Jadi yang masuk rata-rata tidak ada dari dorongan orang tua, dari kesadaran mereka masing-masing. Nih saya udah sadar mau masuk ke sini. Iya, betul. Ya. Oke. Dan juga saya mau bahas tentang peminat mereka untuk masuk pesantren dan segala macam. Ini kan banyak yang bisa dibilang ya ada memang kesadaran dan segala macam. Tapi ada pengaruh yang besar itu kayak media sosial. Nah itu Mas bisa lihat ini pengaruhnya baik apa buruk kalau misalnya dilihat dari segi media sosial ini kan apapun bisa dicari dan apapun bisa jadi hal yang ya di dalam genggaman. Iya. Ini dampaknya ini baik atau buruk, Mas? Ya, Untuk perkembangan anak muda sekarang. Jadi memang kita itu tergantung dengan teman-teman kita. Kita tergantung dengan lingkungan kita bergaul. Jadi kalau misal teman kita itu buruk atau lingkungan buruk, maka kita juga pasti akan mudah terpengaruh untuk terjerumus ke hal-hal yang buruk. Kemudian untuk penggunaan media sosial, nah itu memang harus kita yang pandai-pandai memilihnya ya. Karena ya fitnah lewat HP itu sangat banyak sekali yang bisa membuat kita terjerumus, membuat kita menyalahgunakan handphone tersebut, buka konten-konten yang tidak seharusnya kita buka gitu. Benar. Itu yang jadi permasalahan anak muda sekarang. Nah, makanya hijrah itu kan proses memperbaiki diri. Tapi jangan kita jalan sendiri-sendiri. Karena walaupun kita udah mulai hijrah, udah mulai memperbaiki diri, kalau kita sendiri nggak punya kawan yang menguatkan, maka nanti kita akan balik ke ke teman-teman kita dulu juga, kebiasaan buruk kita juga yang sebelumnya. Kalau benar-benar hijrah ya lurus. Cari kawan. Pengaruh lingkungan. Ya, pengaruh lingkungan juga sangat besar. Memang kalau misalnya anak muda nih pengaruh ikut-ikutannya kuat gitu. Kalau misalnya lihat teman ini ngikut juga, ngikut juga. Ini kalau misalnya ikutnya baik ya bagus. Oke, Mas mau balik lagi ke tentang ini, masih mau tanya lagi tentang Real Cave atau pondok pesantren ini. Mas juga sebagai pimpinan di pondok di rumah Quran,
Rumah Quran Real Cave Al Muhajirin. Itu. Ini baru nih, apa udah lama sebagai pimpinan di sana? Kalau di sini alhamdulillah sudah masuk setahun. Nah, jadi kan kita juga lagi bangun masjid juga, Pondok Real Hijrah, lagi bangun masjid juga namanya Masjid Sultan An-Nasyirah, dan di sana bangunannya masih sementara. Nah, asrama cowok, asrama cewek, yang santri-santrinya juga masih sementara. Sedangkan tiap tahun kita buka penerimaan santri baru setiap tahun. Nah, jadi karena di sana penuh, belum ada bangunan baru, maka kita pindahkan dulu ke sini, ke Parit Baru nih, Desa Parit Baru Pondok Indah Lestari. Nah, alhamdulillah saya diamanakan untuk mengasuh santri-santri yang ada di sini. Nah, di sini alhamdulillah yang sekarang udah angkatan ke-6, udah santri, ibaratnya udah 2 kali saya ngasuh di sini. Yang kemarin pertama akhwat dulu ada 12 orang, yang sekarang angkatan ini akhwatnya ada 15 orang, ikhwannya ada 4 orang. Alhamdulillah. Ini dipungut biaya kalau misal kita masuk pesantren ataupun awal masuknya? Alhamdulillah sampai hari ini kita tidak dipungut biaya untuk masuk Real Cave Al Muhajirin, ya, untuk masuk Real Cave-nya. Nah, kalaupun ada di awal memang ada, tapi itu pun untuk fasilitas santrinya sendiri. Untuk kasur mereka, untuk kasur, untuk bantal, untuk perlengkapan, semuanya untuk mereka. Kayak gitu, jadi tidak ada biaya. Daya terkhusus untuk Nggak ada. Ini setiap bulan? Nggak ada. Enggak, berarti di awal saja. Di awal aja. Berarti ini penerimaan ada batasan atau enggak? Penerimaan ada batasan. Itu di tahun pertama berapa orang? Di tahun pertama nggak ada sih, di awal tahun yang baru-baru inilah ya baru ada batasan, karena kita menyesuaikan asrama juga kan. Ya paling maksimal 20 orang gitu lah. Untuk sampai sekarang tahun ini kalau misalnya ada pembukaan itu ada batasan juga? Ada batasan juga. Berapa? Akhwat atau ikhwannya? Kalau yang akhwat ya 15 orang, kalau yang ikhwan 10 orang. Menyesuaikan kapasitas yang ada. Menyesuaikan kapasitas yang ada. Oke, mungkin nanti teman-teman bisa searching ataupun untuk masuk di sini ada pendaftaran secara media sosial atau gimana? Ada. Boleh buka Instagramnya di real.cafe. Oke, berarti teman-teman bisa kalau misalnya ada lihat podcast nih kan, kalau misalnya berminat tinggal hubungi real.cave ya. Oke, mungkin berapa diskusi kita yang memang sangat singkatnya Pak, tapi menarik tentang pembahasan Real Cave. Memang nanti bakal mudah-mudahan bermanfaat itu untuk anak-anak muda, untuk memang masih selesai sekolah mau mana gitu ya, ataupun yang terjadi santri atau santriwati. Sekali lagi terima kasih Mas Ibnu Jair atas kesempatannya. Dan mungkin ada kata-kata dari Mas Ibnu Jair untuk teman-teman semua. Mungkin ada. Ya, silakan. Jadi kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mempelajarinya. Kemudian kata Allah di surah Al-Qamar surah 17 ya. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad yassarnal Qur'ana lizikri. Jadi Al-Qur'an itu mudah untuk dihafal. Nah, Allah mengulang di surah ini sebanyak 4 ayat, sebanyak 4 kali di surah 17, surah 22, 32 dan 40. Artinya bahwa Al-Quran ini sebenarnya mudah untuk kita hafal. Artinya semua bisa hafal Quran, tetapi tidak semua orang Allah pilih untuk menjadi penghafal Quran. Nah, jadi saya juga mengajak anak-anak muda semuanya untuk mari kita sama-sama menghafal Al-Quran. Ya, buka Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ya, walaupun 1 surah saja atau 2 surah saja, tetapi kita pegang terus sampai kita wafat, mungkin insyaAllah Allah tetap catat kita sebagai penghafal Quran. Karena penghafal Quran itu banyak sekali memiliki keutamaannya. Nah,
Salah satunya kita bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tua kita. Nah, itu dia. Itu guys. Jadi biarpun anak muda kayak gimana tapi penghafal Quran. Iya. Pakaiannya biasa-biasa saja tapi penghafal Quran. Oke, terima kasih Mas Ibnu Jair atas diskusinya ataupun paparan mengenai real cave dan juga tentang anak muda sekarang, dan semoga nanti bisa diajak lagi nih Mas. Siap. Siap terus ya Mas, diajak lagi. Oke, terima kasih Mas Ibnu Jair sekali lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya.